Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi logika khusus untuk fungsi choose. Jadi fungsi choose ini kita bisa gunakan untuk kita menampilkan salah satu argumen dari urutan argumen yang sudah kita tetapkan atau sudah kita buat sebelumnya. Nah, bentuk fungsi choose ini adalah sama dengan choose, kemudian buka kurung indeks 6. Indeks 6 ini berarti nomor indeksnya berupa angka, kemudian value 1, value 2, value 3. Nah, untuk memudahkan kalian memahami mengenai fungsi choose ini, kita langsung saja menggunakan contoh. Di sini saya sudah membuat tabel mengenai bulan. Ini contoh sederhana. Kemudian bulan, kemudian di sini ada bulan Januari sampai bulan Desember. Kita coba menggunakan fungsi choose. Kita buka kurung, kemudian index number. Index number itu maksudnya angka. Kita ambil index number 1. Kemudian value, kita masukkan nilai 1, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat, nilai kelima, ini nilai keenam, nilai ke-7, nilai ke-8, nilai ke-9, nilai ke-10, nilai ke-11, dan nilai ke-12. Tapi sebelumnya kita absolutkan dulu supaya rumus ini kita bisa copy ke bawah atau kita autofill ke bawah. Nah, karena kita menggunakan indeks numbernya 1, maka dengan menggunakan fungsi choose akan memunculkan nilai yang pertama. Nilai urutan pertama yang kita masukkan di sini adalah Januari, kemudian yang kedua Februari, yang ketiga Maret, dan sampai ke-12 itu Desember. Karena kita masukkan nomor 1, maka yang muncul adalah urutan yang pertama. Demikian pula ketika kita membuat atau menggunakan indeks number yang keempat, maka nanti akan muncul bulan April. Untuk indeks number yang keenam akan muncul bulan Juni. Ya, seperti itu kita lihat. Nah, kan untuk bulan September, untuk bulan ke-9 kita pakai yang ke-9 ini yang akan muncul bulan September, kemudian yang ke-12 akan muncul Desember. Jadi seperti itu fungsi dari fungsi choose. Nah, kemudian satu pertanyaan muncul, apa bedanya fungsi choose dan fungsi VLOOKUP? Karena kalau fungsi VLOOKUP, kita coba menggunakan fungsi VLOOKUP untuk kasus ini. VLOOKUP. Buka kurung, kita coba mengambil lookup value. Lookup value-nya itu tadi kan 1. Kemudian tabel array. Tabel array berarti tabel referensinya. Kemudian jangan lupa absolutkan. Nah, kemudian dia berada di kolom nomor berapa? Indeksnya yang nomor berapa? Dia berada di kolom nomor 2. Kolom kedua. Maka sama akan menghasilkan Januari. Kemudian kita coba tarik ke bawah. Nah, sama hasilnya adalah April, Juni, September, dan Desember. Nah, lalu apa perbedaan ketika kita menggunakan VLOOKUP dan fungsi choose? Nah, untuk penggunaan dari fungsi choose sendiri, ini kita bisa mengubah urutan dari nilai yang kita inginkan. Jadi semisal untuk bulan Januari, kita tidak mau semisalnya
urutan pertama itu adalah Januari. Kita maunya urutan pertama adalah Februari, urutan kedua baru Januari. Oke, maka Excel akan memunculkan Februari pada sel ini karena sudah diurutkan tadi bahwa Februari yang menempati urutan pertama dan Januari di urutan kedua. Sedangkan kalau kita pakai fungsi VLOOKUP itu tidak bisa kita memilih, tidak bisa kita mengurutkan sesuai dengan kemauan kita. Jadi harus diubah dulu tabel referensinya, baru kita bisa mengubah urutannya. Tetapi kalau kita menggunakan fungsi choose tanpa kita mengubah tabel referensi, kita bisa memodifikasi urutan yang kita inginkan. Jadi ya seperti itu perbedaan fungsi choose dan fungsi VLOOKUP. Semoga kalian bisa paham dan semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.